Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung gerakan CT psikosomatik ya teman-teman. Kali ini di session kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk bagaimana cara mengatasi penyakit asam lambung gerakan CT psikosomatik ini. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatik biasanya mempunyai ciri-ciri yang sifat-sifat jelek ya teman-teman. Sifat-sifat jelek itu selalu mengait-ngaitkan dengan apa yang terjadi dengan kematian ya teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sedang merasakan seperti itu atau mempunyai perasaan itu atau mempunyai pemikiran seperti itu, jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan lagi, bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan YouTube saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa di pencet tombol loncengnya juga ya teman-teman, karena teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video yang saya yang terbaru. Oke, sebelum kita kembali ke season berikutnya, simak terus ya teman-teman. Nah, kita kembali ke topik lagi ya teman-teman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatik selalu mempunyai sifat-sifat jelek ya teman-teman. Dan sifat-sifatnya jelek itu diantaranya itu selalu mengait-ngaitkan dengan kematian. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang kita rasakan, dalam perasaan, pemikiran, dan sebagainya itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Jangan hidup saya itu sudah lama lagi, jangan-jangan umur saya sudah pendek ya teman-teman. Jangan ditandain terasa jantung saya terasa tidak nyaman, dada saya tidak nyaman, sakit sampai nusuk ke belakang. Dan itulah dampak dari asam lambung anxiety psikosomatik, dampaknya sangat baik sekali. Jadi seolah-olah terkena sensasi ini kita mengalihkan kematian, sudah hilang, datang lagi sensasi yang lain, memikirkan dengan kematian. Ketika kita bingung, setiap harinya gonta-ganti sensasinya, gonta-ganti bulan ini, minggu ini, bulan itu gonta-ganti sensasinya. Jadi seolah-olah kita itu tidak akan sembuh, dan kita berpikirnya seakan-akan kita memikirkan kematian. Dan setiap sensasi yang hadir itu, pemikiran itu selalu mengaitkan dengan umur yang pendek, kita bakalan mati, menghadapi kematian. Itu sifat-sifat jeleknya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatik. Dan sifat-sifat seperti itu bisa menghambat pemulihan kita untuk menjadi sehat, apalagi sampai sembuh ya teman-teman. Itu sangat menghambat sekali teman-teman. Bagaimana cara mengalihkannya, bagaimana cara membuangnya ketika ada sensasi yang supaya tidak mengkait-kaitkan masalah kematian, supaya umur kita tidak panjang lagi. Itu cukup sederhana ya teman-teman. Namun kesederhanaan itu sangat sulit karena kitanya belum terbiasa teman-teman. Cukup sederhana sekali ya teman-teman, cukup simple cara mengalihkannya. Yang pertamanya kita menanamkan dalam pikiran kita, dalam asam lambung anxiety psikosomatik tidak berbahaya sekali ya teman, karena tidak berbahaya ya, memang tidak berbahaya teman-teman. Kedua, pahami tentang masalah gangguan asam lambung anxiety psikosomatik ini. Cari tahu cara keterkaitannya, cari tahu kekaitannya. Jangan kalian berpikir ini mata buram, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini kematian mendekati. Sebagian penglihatan sudah diambil sama Yang Maha Kuasa. Jangan begitu teman-teman, karena kita harus melakukan kenapa mata ini bisa menjadi buram. Keterkaitannya bagaimana? Mungkin kita banyak selalu nonton HP, nonton televisi, atau aliran darah kurang lancar. Mungkin kita sering tiduran, mungkin kita jarang keluar. Nah di situ teman-teman, ketika kalian sudah tahu penyebabnya yang kalian rasakan, oh saya itu sering tiduran, sering rebahan, pandangan kita cuma sedikit ya teman-teman. Itu pandangan kita akan buram ya teman-teman. Kalau itu masalah yang terjadi, yang kalian rasakan, ayo kita keluar
kalau kita misalnya makan kita kurang, vitamin kita kurang, wajar karena pencernaan kita sedang tidak baik. Ketika kita mengkonsumsi makanan apapun, gizinya tidak terserap dengan sempurna ya teman-teman. Kalau kita sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikomatik ini teman-teman, makanya itu sering makan. Kita minumnya juga jangan lupa minimal satu hari itu 8 gelas dalam satu hari, jangan kurang. Kalau lebih boleh ya teman-teman. Dan itu ketika kalian mendapatkan sensasi pemikiran-pemikiran tentang hal yang lain itu, buang jauh-jauh teman-teman. Yang harus kalian lakukan adalah cari penyebabnya, bisa menangani dengan mudah. Kalau kalian tahu semua dampak dari gangguan asam lambung anxiety psikosomatik itu, maka gangguan bisa kita lakukan dalam pengobatan tanpa obat, tanpa herbal ya teman-teman. Karena penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini bisa sembuh dengan tanpa obat ya teman-teman, bukan tanpa herbal. Karena obatnya ini ada di dalam diri kita sendiri ya teman-teman, dari pikiran kita juga ya teman-teman. Kita bakalan pasti sembuh, bakalan sembuh teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu ya teman-teman. Ketika waktu itu saya awal-awal bisa memahami, kita pahami aja ya teman-teman metodenya. Perasaan kita harus dijaga. Perasaan sedih kita obati dengan apa? Dengan senang. Berpikir yang aneh-aneh, berpikir dengan ketakutan, obatnya harus berpikir yang kesenangan-kesenangan gitu teman-teman. Seperti itu logikanya, kita berpikir wajarnya seperti itu ya teman-teman. Makanya waktu kalian memahami masalah penyakit asam lambung anxiety tersebut, jangan buang pikiran jelek-jelek, jangan kamu kait-kaitkan dengan kematian. Karena misalnya kalian kait-kaitkan kematian dengan masalah, maka akan memperhambat dengan kesembuhan, pemulihan teman-teman. Apabila teman-teman belajar cuek, masa bodoh, nggak mikir masalah penyakit ini, kita tahu Pak penyakit itu berbahaya, sudah berarti ini cukup kita jalan-jalan saja ya teman-teman cara mengobatinya. Karena dampak-dampak dari gangguan asam lambung anxiety psikosomatik itu bisa dipicu juga dari makanan atau kurang olahraga atau pemikiran kita yang sedang stres ya teman-teman. Cuma itu ya teman-teman, kalau misalnya kita pusing keliran, oh berarti kita kekurangan gizi. Kita harus isi gizi, sering makan makanan yang bergizi ya seperti itu. Oh kita misalnya kita lagi stres nih, gimana caranya? Oh kita jangan mikir-mikir yang luas ya teman-teman, kita harus pikir kita yang bersenang-senang aja ya teman-teman. Kita cuekin pikiran-pikiran yang stres itu, jangan terlalu banyak pemikiran, belajar masa bodoh aja, belajar tentang apa yang terjadi atau gangguan asam lambung anxiety psikopatik ini sangat tidak berbahaya ya teman-teman. Kita dituntut untuk secepatnya agar gangguan ini cepat hilang ya teman-teman. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatik ini karena susah dengan perbaikan, karena kalian itu tidak merubahnya ya teman-teman, tidak mau merubahnya. Sekarang kalian mengkonsumsi obat yang hebat bagus, yang mahal. Kalau pemikiran kita tidak dijaga, kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengendalikan cemasnya, kalian tidak akan membaik teman-teman. Maka nanti akan ketergantungan dengan obat-obat seperti itu. Makanya kalian sedang mengalami cemas yang lebih, juga kendalikan sekarang kalau teman-teman. Penyakit asam lambung anxiety psikosomatik itu obatnya dari diri kita sendiri ya teman-teman. Itu yang saya jalani selama ini teman-teman. Apabila Anda tidak bisa merubah diri sendiri, maka itu akan terasa percuma teman-teman. Makanya saya tekankan di video saya ini, asam lambung anxiety psikosomatik bisa diobati tanpa obat, tanpa herbal juga ya teman-teman. Kalau Anda tidak percaya, saya yang ngalamin ya teman-teman. Saya tidak memakai obat, tidak memakai herbal. Ini saya sudah sembuh ya teman-teman. Kalau Anda sudah tahu seperti itu, pasti Anda mengalami
cepat sembuh ya teman-teman. Jadi maka itu pahamilah ke sana masalah penyakit asam lambung ini. Jadi ketika terkena asam lambung itu terkena sedang cemas-cemasnya, waduh sangat menyiksa ya teman-teman. Makanya pikiran kita bersenang-senang, pikiran juga senang, olahraga juga yang senang-senang, dan jangan olahraga terlalu berat lah. Kita berolahraga ya jalan-jalan yang senang-senang aja lah, yang pikiran kita tidak kusut. Kalau seandainya kalian belum bisa menjaga pikirannya ketika tenaga habis, lemas, maka kalian akan berandai-andai lagi, kapan lagi nih, gimana lagi nih, sedang energi kalian semua sudah habis ya teman-teman. Makanya dari gangguan asam lambung, gerakan CT psikosomatik, olahraganya yang ringankan aja, jangan yang berat-berat. Yang penting tenaganya dapet, olahraganya dapet, imun tubuh kita dapet, aliran darah kita lancar, dan yang penting itu aja teman-teman yang kita jaga. Nah, kalau olahraganya ringan ditambah olahraga yang menyenangkan, kita itu banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Nah itu ya teman-teman, buang pikiran masalah penyakit, pikiran yang datang, sensasi yang datang, nanti bakal akan sembuh dengan sendirinya dengan pikiran kita, dengan bawa senang gitu. Kalau seandainya hati kita senang, pikiran kita senang, itu timbul itu bukannya sensasi ya teman-teman. Sensasi nggak akan datang kalau pikiran kita selalu dibawa enjoy, senang. Bukan pikiran penyakit. Kita harus bawa rencana kita mau kemana, kita mau mancing kemana, kita mau masak apa kalau buat ibu-ibu. Dan kalau seandainya itu terjadi setiap hari, itu terjadi, kita bakalan cepat sembuh ya teman-teman. Dan sensasi-sensasi tidak akan muncul ya teman-teman. Nanti sedikit-sedikit akan kita berangsur-angsur bakal sembuh total. Bagi saya, pengalaman saya itu sembuhnya itu dengan cara saya lupakan, saya cuekin aja masalah penyakit ini ya teman-teman, dan saya bawa enjoy aja. Makanya pikiran itu saya buang jauh-jauh, pikiran yang masalah penyakit teman-teman. Padahal waktu itu kalian juga pernah merasakan begah, dada panas, mual, mulut rasa masam, tenggorokan juga merasa mengganjal tenggorokannya teman-teman. Tetapi waktu itu tidak kalian hiraukan. Kenapa? Dulu pikiran Anda tidak terganggu ya masalah pikiran kita teman-teman. Sekarang ketika waktu kita cuek dan gangguan itu tidak akan hadir. Kalau bagi sekarang kita yang sedang menggangguan asam lambung CT ini, pikiran kita sangat terganggu ya teman-teman. Yang akhirnya teman-teman sembuh dengan cuek, karena psikis kita sekarang sudah normal ya teman-teman. Ketika ada asam lambung begah, kita was-was. Itu dada terasa panas, kita was-was. Kemudian tenggorokan mengganjal, kita juga bingung apa ini apa lagi. Padahal itu asam lambung cuma sampai air hangat aja setiap hari itu bisa membaik, pasti membaik. Itu yang saya rasakan teman-teman. Logikanya begini, asam lambung itu sifatnya asam. Kenapa sifatnya asam? Karena untuk mengurangi makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi lambung itu mesin ya, bukan mesin kayak mobil-mobil yang muter bergilingan, bukan teman-teman. Mesin kita itu yang lambung itu karena asam. Jadi menghancurkan makanan itu bukan masalah mesin, tapi dengan nilai keasamannya. Itu ya teman-teman. Sekarang kalau asamnya bertambah, jadi bertambah asam, itu akan mengganggu ya teman-teman. Dan sekarang bagaimana cara mengatasinya? Katakan saja dengan apa? Dengan sering minum air hangat pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itu sehari itu paling sedikit 8 gelas ya teman-teman. Lebih boleh, itu lebih bagus. Paling dampaknya kita sering kencing aja ya teman-teman. Dan itu yang saya alami selama ini, dan selama saya mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan memikirkan penyakit ini lah. Yang penting kalian teman-teman banyak minum air hangat, minum terus, kalau bisa sekali-sekali minum air putih hangat manis ya teman-teman. Itu yang saya rasakan, ini yang saya rasakan selama ini, dan saya kesembuhan ini dengan cara air hangat, tanpa obat, tanpa herbal ya teman-teman.
Oke teman-teman, sampai di sini aja pengalaman saya masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan YouTube saya. Dan saya doakan juga buat teman-teman biar yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini semoga diberi cepat kesembuhan dan diberi pikiran yang jernih dan kesembuhan seperti kesehatan seperti dulu lagi teman-teman, seperti saya kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman juga bantu doa buat saya supaya sehat terus ya teman-teman, supaya saya bisa nge-share video-video yang baru-baru lagi ya teman-teman. Dan sampai sini aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.